Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan di bahasan di minggu yang kemarin tentang bab kelima, ya, khutbah, dakwah dan tablik. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang khutbah. Pada hari ini kita akan bahas dakwah dan tablik. Next. Yang pertama, pengertian dakwah. Pengertian dakwah ini dibagi menjadi dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, dakwah adalah memanggil atau mengajak. Sedangkan menurut istilah, upaya untuk mengajak kepada orang lain, ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai bahagia dunia akhirat. Nah, itu. Jadi mengajak, ya. Nah, dakwah ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dakwah bil lisan, dakwah dengan ucapan, dengan perkataan, seperti ceramah dan lain sebagainya. Yang kedua, dakwah bil mal, dakwah dengan harta benda. Yang ketiga, dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Ya, pola dakwah ini, perpaduan antara dakwah bil lisan dan dakwah bil mal. Karena dari segi ucapan, ada, dan dari segi harta juga bisa masuk. Itu perbuatan. Next, selanjutnya dalil perintah berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Pada ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khaira. Ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aqsaruhumul fasikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan memberi kepada Allah, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Next, syarat dalam berdakwah. Dalam berdakwah ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik. Sudah dewasa, bukan orang yang belum balik. Yang ketiga, berakal sehat,
bukan orang gila yang berdakwah itu. Dan yang keempat, mengetahui ilmu agama, karena yang didakwahkan adalah pengetahuan agama, mengajak ke dalam jalannya Allah dan Rasulnya pada Al-Quran dan hadis. Next, selanjutnya etika dalam berdakwah. Yang pertama, etikanya dakwah dilaksanakan dengan hikmah, ya, yaitu ucapannya yang jelas, tegas, dan bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik, pesan-pesan yang baik. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik, dengan uswatun hasanah. Dan selanjutnya, dakwah dilakukan dengan mujadalah, ya, jadi dengan diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Menghargai. Next, selanjutnya prinsip dakwah Rasulullah. Ya, umat Islam, ya, di dalam melaksanakan dakwah itu harus meneladani Rasul dalam berdakwah. Beberapa prinsip yang harus diteladani oleh umat Islam, ya, dari dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama, itu sifatnya hanya mengajak. Ya. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan, ya, amanat Allah, ya, dengan terang. Quran surat An-Nahl ayat 82. Jadi mengajak, ya. Ketika berdakwah, ya kita hanya mengajak. Itu. Ya. Yang kedua, sikap menerima dakwah Islam itu selalu berkaitan dengan hidayah. Ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, Quran surat Al-Qasas ayat 56. Itu. Jadi kaitannya diterima atau tidaknya dakwah kita, ya, itu berkaitan dengan Allah memberikan hidayah atau tidak kepada orang tersebut. Itu, ya. Next, selanjutnya, melakukan dakwah Islam itu pada hakikatnya meneruskan dakwahnya Rasulullah. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Dan dalam melaksanakan dakwah Islam semata-mata itu mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perlihatkan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Next, selanjutnya pengertian tabligh. Pengertian tabligh menurut bahasa adalah menyampaikan. Sedangkan menurut istilah adalah menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan tertentu agar umat Islam itu mengikuti perintah Allah. Next, dalil perintah tabligh. Dalam hadis Rasul, "Ballighu ani walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Ya, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu mengubahnya maka ubahlah dengan lisannya, dan apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Tuh. Next, selanjutnya syarat tabligh. Syarat tabligh ini sama seperti syarat dalam berdakwah, Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Itu syaratnya. Dan selanjutnya etika tabligh. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut dan tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Itu ketika berdakwah, karena menjadi acuan, menjadi panutan. Dan selanjutnya adalah menyampaikan dengan ikhlas dan sabar. Jangan marah-marah. Harus ikhlas, harus sabar. Dengan keikhlasan maka apa yang kita sampaikan akan mudah diterima oleh orang yang mendengarkan. Itu ikhlas, sabar. Dan selanjutnya adalah tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu tidak mengajak kepada kejelekan. Next, yang selanjutnya, yang terakhir, persamaan dan perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Persamaannya, yang pertama, sama-sama merupakan kegiatan mendakwahkan ajaran Islam. Yang kedua, sama-sama kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya. Yang ketiga, sama-sama memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Yang keempat, sama-sama sumber materi utama adalah dari Al-Quran dan hadis. Dan perbedaannya, yang pertama, di dalam khutbah itu pelakunya itu harus laki-laki. Sedangkan dalam tabligh dan dakwah itu boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua, di dalam khutbah terikat oleh rukun khutbah. Sedangkan dalam tabligh dan dakwah itu tidak ada rukun yang mengikat. Jadi ketika khutbah tidak ada rukunnya, maka khutbahnya tidak sah. Tapi kalau tabligh dan dakwah itu tidak ada rukun yang mengikat, bebas. Yang ketiga, di dalam khutbah pelaku menggunakan mimbar, sedangkan yang dalam tabligh dan dakwah itu boleh menggunakan mimbar dan boleh tidak. Dan yang terakhir, khutbah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan tabligh dan dakwah tidak ada kaitan dengan ibadah tertentu secara langsung. Itu adalah persamaan dan perbedaan dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.